Halo, di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan 4 metode pada a new materialistic problem dan penerapannya. Jadi yang pertama ada metode teaching learning based optimization yang akan dijelaskan oleh Alfi. Kemudian ada metode social spider optimization yang dijelaskan oleh Vicky. Dan yang ketiga ada metode symbiotic optimization search yang dijelaskan oleh saya, Ayu. Dan yang terakhir ada metode well optimization algorithm yang dijelaskan oleh Rian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma New Meta Heuristic Optimization, khususnya untuk teknik Teaching Learning Based Optimization dengan penerapan dalam Optimal Power Flow. Teaching Learning Based Optimization atau biasa disebut TLBO, metode ini terinspirasi dari interaksi pembelajaran di kelas yang dikembangkan oleh Rao dan kawan-kawan pada tahun 2011, di mana proses pembelajaran dilakukan oleh teacher dan learner. Algoritma ini hanya memerlukan kontrol variabel berupa besar populasi dan jumlah generasi dari setiap operasi. Pada metode ini, populasi dianalogikan sebagai kelas yang berisikan learners, sedangkan desain variabel yang digunakan dianalogikan sebagai subjek yang diajarkan kepada learners oleh teacher. Teacher sendiri dianalogikan sebagai solusi terbaik. Terdapat dua fase dalam metode metaheuristik ini. Yang pertama yaitu teacher phase, di mana teacher berusaha meningkatkan nilai min dari hasil pembelajaran subjek di kelas, berdasarkan kemampuan teacher itu sendiri. Langkah pertama yaitu dengan melakukan menginisialisasi populasi secara random berdasarkan rentang variabel dan fungsi tujuan yang digunakan menggunakan rumus difference min, di mana RI adalah bilangan random yang diperoleh dari iterasi ke I, sedangkan XJ K base I merupakan hasil dari base learner untuk subjek J, populasi K pada iterasi ke I. Sedangkan nilai TF merupakan teaching factor yang menentukan nilai min di mana hanya dapat bernilai 1 atau 2. Selain itu, MJ, I merupakan hasil rata-rata dari learners I untuk subjek J. Selanjutnya, dapat dilakukan penentuan solusi terbaik berdasarkan difference min yang diperoleh, di mana nilai X aksen J, K, I akan digunakan jika memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan X, J, K, I. Output fase teacher ini akan menjadi masukan untuk fase selanjutnya. Pada fase ini, learner meningkatkan pengetahuannya dengan berinteraksi dengan learner lainnya. Pada fase ini, akan dilakukan pemilihan dua learner secara acak berdasarkan dengan hasil yang diperoleh dari fase sebelumnya. Lalu akan dipilih jika memiliki nilai lebih baik dari fungsi tersebut. Berikut merupakan studi kasus yang dipilih, yaitu penerapan TLBO pada Optimal Power Flow yang digunakan untuk meminimalisasi biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar yang digunakan generator dengan tetap dapat menjaga batasan kendala sistem. Efektivitas metode ini diuji pada kasus IEEE tertibas tes sistem. Berikut ini merupakan fungsi tujuan yang digunakan untuk setiap kasus mulai dari kasus ke-1 sampai dengan ke-6. Setiap kasus memiliki perbedaan berdasarkan fungsi tujuan yang dapat dilihat sebagai berikut. Berikut merupakan keterangan notasi dari setiap variabel yang digunakan pada setiap fungsi tujuan dari setiap kasus yang ada, yang dapat dilihat sebagai berikut. Pada optimal power flow constraint yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama equality constraint, di mana terdapat dua persamaan yang digunakan, yaitu real power constraint dan reactive power constraint yang dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, berikut merupakan keterangan notasi dari setiap variabel yang digunakan pada setiap equality constraint, yang dapat dilihat sebagai berikut. Ada inequality constraint, di mana terdapat 4 buah constraint yang digunakan, yaitu terdiri dari generator constraint, transformer constraint, shunt var compensator constraint, dan security constraint, yang dapat dilihat sebagai berikut. Berikut merupakan keterangan notasi dari setiap variabel yang digunakan pada setiap inequality constraint.
Berikut merupakan hasil yang diperoleh berdasarkan pengerjaan yang dilakukan menggunakan Matplotlib untuk setiap kasus yang ada, mulai dari case 1 sampai dengan case 6. Selanjutnya akan dilakukan perbandingan berdasarkan hasil simulasi yang telah diperoleh. Pada kasus pertama, dilakukan perbandingan terhadap 24 kasus lainnya, yang dapat diperoleh sebagai berikut, di mana diperoleh bahwa TLBO menempati posisi terbaik kedua setelah GSA. Selanjutnya, pada kasus kedua, diperoleh bahwa TLBO menempati posisi terbaik pertama, sedangkan pada kasus ketiga, TLBO menempati posisi terbaik kedua setelah BBO. Pada kasus kelima, dapat diperoleh bahwa TLBO menempati posisi ke-8 dengan kos sebesar 647,9202. Sedangkan pada kasus ke-6, TLBO menempati urutan ketiga. Selanjutnya dilakukan perbandingan untuk case 1 sampai dengan ke-6 untuk metode matematis nonlinear programming seperti interior point atau IP, sequential quadratic programming atau SQP, dan active set atau AS, di mana dapat dilihat pada tabel berikut bahwa TLBO lebih unggul dibandingkan ketiga metode matematis nonlinear programming. Selain itu, dilakukan uji ketangguhan untuk TLBO, di mana dilakukan run sebanyak 50 kali dengan kondisi awal yang berbeda, yang dilakukan untuk kasus 1, 5, dan 6, di mana diperoleh berdasarkan tabel berikut bahwa nilai terbaik, min, median, dan terburuk cukup dekat, di mana nilai standar deviasi yang diperoleh sangat kecil, sehingga metode ini memiliki kemampuan yang cukup baik untuk memperoleh nilai optimal. Pada kasus ketujuh, metode ini diuji pada kasus sistem IEE 118 bus dengan skala yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, di mana hasilnya dapat diperoleh sebagai berikut. TLBO lebih unggul dibandingkan metode GA, PSO, dan DSA dengan kos sebesar 129.628,844. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai Social Spider Optimization, di mana Social Spider Optimization atau SSO ini merupakan sebuah metode meta-heuristik yang berkenaan dengan optimisasi yang baru. Jadi untuk sebagai permulaan, di sini saya akan menjelaskan bahwa apa itu metode SSO. Jadi di sini saya sadur dari sebuah artikel dengan judul A Swarm Optimization Algorithm Inspired in the Behavior of the Social Spider yang ditulis oleh Cuevas dan kawan-kawan. Oke, jadi SSO ini atau Social Spider Optimization ini merupakan sebuah algoritma yang lahir dari swarm algorithm. Jadi swarm algorithm itu sendiri adalah sebuah algoritma yang mempelajari atau melihat sebuah fenomena yang terjadi di alam yang berkaitan dengan kawanan binatang dalam membuat sebuah pola. Jadi bisa dalam membuat pola sebuah sarang atau membuat sebuah pola jaring ataupun membuat pola misalkan uh, membuat pola pencarian makanan seperti itu. Dan mengingat bahwa SSO ini merupakan sebuah bagian dari swarm algorithm, jadi metode ini itu melihat dari perilaku, khususnya itu perilaku hewan yaitu laba-laba atau spider. Dan spider di sini atau laba-laba di sini yang dijadikan sebuah analogi itu bukan sebuah laba-laba yang tinggal sendirian yang biasa kita lihat, tetapi ini menggunakan analogi social spider atau spider yang memiliki koloni. Dan ada beberapa hal penting dalam sebuah kawanan laba-laba sosial atau social spider, yaitu dalam social spider itu perlu adanya laba-laba jantan, ada juga laba-laba betina, yang dimana hal tersebut itu mempengaruhi pembagian tugasnya, seperti membuat sarang atau memperbaiki sarang yang rusak, hingga mengatur mating atau jalannya perkawinan antar laba-laba. Lalu social spider sendiri ini memiliki keunikan di mana mereka menggunakan jaring itu sebagai sebuah alat untuk berkomunikasi atau bertukar informasi. Dan biasanya informasi yang ditukar itu berisi informasi mengenai perkawinan,
kerusakan jaring, atau informasi mengenai adanya mangsa yang tertangkap di jaring mereka atau di perangkap mereka. Dan informasi yang dikirimkan itu melalui getaran pada jaring mereka. Dan intensitas dari gerakan ini itu tergantung dari jarak dan bobot dari laba-laba yang mengirim informasi. Dan bobot dari laba-laba itu diasumsikan berjalan dengan sebanding dengan performansi dari laba-laba tersebut. Jadi misalkan laba-laba besar, diasumsikan bahwa performansi dari laba-laba tersebut itu juga baik. Dan bobot laba-laba ini dilambangkan dengan WI dengan rumus sebagai berikut. Lalu selain itu, getaran itu menjadi sebuah hal yang penting dalam bertukar informasi. Maka dari itu di metode SSO ini, metode itu dikuantifikasikan atau dibikin formulanya sebagai berikut, yang ini. Di mana VIBIJ ini mengartikan bahwa ada getaran yang diterima oleh laba-laba I dan pengirimnya adalah laba-laba J. Oke, jadi dalam metode SSO ini, mengapa getaran sangat penting? Karena getaran itu sendiri kan mengirim informasi, dan terdapat 3 getaran yang menyatakan hubungan spesial. Yang pertama itu contohnya di sini adalah getaran, di mana yang menunjukkan bahwa contohnya adalah di sini adalah Vib C, di mana Vib CI ini mengartikan bahwa sebuah keadaan spider I itu menerima getaran dari spider C, dan di mana spider C ini memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan dengan spider I. Jadi bisa diartikan WC lebih besar daripada WI. Contohnya pada gambar ini. Lalu ada getaran yang kedua yaitu VIB-BI, di mana VIB-BI ini menunjukkan keadaan di mana spider I, yaitu spider yang ini, itu menerima getaran dari spider B, di mana spider B ini memiliki bobot terbesar dalam sebuah populasi koloni. Jadi kalau kita lihat di sini, ukuran laba-laba ini itu yang terbesar dibanding yang lain. Kayak ini WB-nya 0,8, ini 0,6, ini 0,2, dan ini yang terbesar di antara koloni ini, dan VIBBI ini menunjukkan hal tersebut. Lalu ada juga VIBF atau VIBF, di mana ini itu menunjukkan bahwa spider I itu menerima getaran dari spider F atau spider female. Jadi di sini menunjukkan bahwa spider F ini adalah spider betina terdekat dari spider I, dan ini dilambangkan dengan VIBFI. Jadi memang kalau di sini misalnya contohnya di koloni ini ada fatabalaba, di mana emang ada female juga, tetapi female ini itu letaknya lebih jauh daripada female yang ini, sehingga yang diterima itu di VIBF ini adalah female yang terdekat dari laba-laba I ini. Oke, jadi dalam metode SSO sendiri itu ada istilah operator, baik untuk betina, jantan, dan operator untuk perkawinan. Dan penciptaan operator ini bukannya tanpa maksud. Contohnya misalnya dalam penciptaan operator betina itu ditunjukkan agar metode itu dapat meniru tingkah laku kerjasama yang dilakukan oleh social spider di alam. Dan operator pada female ini digunakan untuk mengubah posisi spider betina dalam setiap iterasinya. Dan pemindahan itu dilakukan berdasarkan 3 elemen yang tadi, VIB-CI, VIB-BI, dan fenomena random yang ditemukan di alam. Dan lalu yang berikutnya adalah penciptaan operator untuk jantan. Nah, hal ini juga dilakukan tentu untuk meniru perilaku spider jantan di alam, di mana mereka itu terbagi antara jantan dominan dan non-dominan. Di mana jantan dominan ini berguna untuk memprovokasi adanya perkawinan. Lalu yang terakhir itu ada namanya mating operator, di mana operator ini itu digunakan untuk menginisiasi adanya perkawinan dan untuk menghasilkan spider baru sebagai analogi dari variabel keputusan yang baru. Dan pada proses mating, itu spider betina itu dipindahkan oleh operator betina. Kalau kita lihat di gambar B ini, sebelumnya kan female itu di sebelah kiri sini. Lalu si female satu ini berpindah ke bagian yang koloni sini, di mana pemindahan ini itu dipindahkan oleh operator betina dengan iterasi tertentu tentunya. Lalu dalam mating ini itu diperlukan ada namanya radius perkawinan atau mating radius. Kalau kita lihat di sini ada titik-titik tipis, di mana ini adalah mating radius atau radius perkawinan dari si jantannya. Dan berikut adalah tahapan-tahapan dalam menggunakan algoritma SSO. Jadi yang pertama itu adalah tentu kita harus menentukan jumlah spider betina dan spider jantan dengan rumus berikut, di mana NF adalah spider betina dan NM adalah spider jantan. Lalu kedua, inisiasi secara random setiap spider jantan atau betina, lalu kalkulasi juga radius perkawinannya. Radius perkawinan itu yang tadi, yang di sini. Lalu
Selanjutnya adalah kalkulasi bobot setiap spider yang ada. Lalu yang keempat, pindahkan spider betina berdasarkan aturan female cooperative operator. Lalu kelima, itu pindahkan spider jantan berdasarkan aturan male cooperative operator. Keenam, lalu lakukan perkawinan atau mating operation. Dan yang ketujuh itu berhenti. Tapi kalau misalkan belum optimal, itu kembali lagi ke tahap ketiga, yaitu pemberian bobot atau kalkulasi bobot. Oke. Dan social spider algorithm ini atau social spider optimization ini itu bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata. Contohnya di sini saya akan mengambil contoh itu mengenai optimal power flow yang ditulis oleh Nguyen. Oke, jadi optimal power flow ini apa sih? Optimal power flow ini adalah merupakan sebuah masalah itu yang dapat diselesaikan dengan nonlinear programming yang berkaitan dengan komponen kelistrikan. Dan hal-hal yang menjadi concern di optimal power flow ini adalah yang pertama adalah fuel cost, total power losses, polluted emission max, voltage deviation, dan voltage stability index. Nah, dari hal tersebut akhirnya di artikel ini itu ditentukan ada 5 objective function. Yang pertama adalah untuk meminimasi fuel cost tentunya. Yang pertama objective function yang pertama, lalu objective function yang kedua adalah meminimasi total power losses. Lalu yang ketiga adalah meminimasi emisi yang dihasilkan oleh generator. Lalu yang objective function yang keempat adalah meminimasi adanya deviasi dari voltase. Dan yang kelima adalah meminimasi indeks, yaitu di sini adalah stability enhancement index. Oke, lalu di artikel ini dijelaskan selain beberapa objective function-nya, yaitu memiliki beberapa constraint. Yang pertama adalah constraint mengenai operating generator. Lalu yang kedua adalah constraint mengenai active power balance. Lalu yang ketiga adalah reactive power balance. Yang keempat adalah transformer tap, dan yang terakhir ada constraint yang berkenaan dengan security. Lalu dari objective function dan constraint tersebut itu terdapat 3 kasus di artikel ini dijelaskan. Yang kasus pertama itu di mana optimisasi itu tidak menggunakan bank kapasitor. Lalu case yang kedua adalah menggunakan 2 bank kapasitor, dan yang ketiga itu menggunakan 3 bank kapasitor. Dan setelah kita mengetahui fungsi tujuan, constraint, kasus, lalu selanjutnya itu dilakukan komputasi dengan menggunakan metode social spider optimization mengikuti langkah-langkah pada slide sebelumnya. Dan bobot dari setiap spider ini itu menggambarkan bobot dari setiap calon solusi yang dapat diterapkan pada masalah optimal power flow ini. Oke, jadi ini hasil yang diberikan di artikel tersebut untuk case 1 misalnya. Untuk case 1 itu di sini mereka hanya menyertakan objective function yang pertama dan objective function yang ketiga. Di mana di sini dapat kita lihat ada fuel cost dan juga emisi yang dihasilkan dari generator. Itu sebesar 0,2315 ton, dan yang di sini adalah 663,3518 dolar per jam. Lalu untuk yang case 2, di mana di case 2 ini di artikel ini hanya menyatakan objective function yang kedua dan objective function yang ketiga dengan menggunakan SSO. Di sini memang ada tulisan proposed method karena di artikel ini itu tidak hanya membahas SSO saja sebenarnya, tetapi melainkan si penulis artikel ini juga ingin mengajukan sebuah metode baru yang berdasarkan SSO. Tapi di sini saya hanya menunjukkan atau terfokus hanya pada bahwa SSO ini memang bisa digunakan untuk mengerjakan sebuah problem real, yaitu optimal power flow. Lalu di sini untuk yang case 3 itu mereka hanya menyertakan untuk objective function yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di mana dapat kita lihat di sini SSO dapat menghitung keseluruhannya, yaitu ada power loss, ada emisi yang dihasilkan dari generator, ada voltage deviation, dan ada index atau ada voltage enhancement index. Dan ini adalah hasil-hasilnya. Dan dapat kita lihat SSO dapat mengakomodir dari objective function yang pertama hingga objective function yang kelima. Meskipun memang kalau kita lihat di sini proposed method itu lebih baik daripada metode-metode yang lainnya, tapi di sini saya hanya sebatas bahwa menunjukkan bahwa memang SSO ini bisa loh untuk mengerjakan sebuah problematika yang real. Dalam hal ini adalah optimal power flow. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, dan berikut adalah referensi yang saya sadur untuk presentasi ini. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan new meta heuristic optimization algorithm khususnya untuk metode symbiotic organism search atau kita biasa sebut SOS. Jadi metode SOS ini merupakan metode yang mensimulasikan interaksi simbiosis dalam hubungan organisme berpasangan dalam ekosistem yang digunakan untuk mencari organisme yang paling cocok. Nah, di sini tuh seperti yang kita ketahui bahwa interaksi simbiosis di dalam dunia nyata kan ada 3, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Jadi ketiga fase ini yang digunakan untuk mencari kandidat solusi. Karena di sini setiap organismenya itu mewakili satu kandidat solusi yang memiliki fitness value masing-masingnya. Dan ekosistem di sini itu digambarkan sebagai populasi awal yang dimiliki oleh suatu permasalahan. Maka dari itu metode ini disebut sebagai symbiotic organism search. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma dalam metode SOS. Jadi yang pertama, kita akan melakukan inisialisasi ekosistem. Di sini kita akan menentukan beberapa hal. Yang pertama dari jumlah organisme, kemudian jumlah iterasi maksimumnya, dan menentukan ekosistem awal. Jadi untuk menentukan ekosistem awal itu, kita akan merandom angka dari batas atas dan batas bawah yang telah kita miliki sebelumnya, atau yang telah kita tentukan. Kemudian kita juga akan menentukan termination kriteria, di mana termination kriteria ini merupakan nilai yang kita tentukan untuk menghentikan iterasi. Jadi ketika kita melakukan iterasi dan mencapai nilai termination kriteria, kita akan menghentikan iterasi tersebut. Kemudian di langkah kedua, kita akan melakukan identifikasi organisme terbaiknya atau biasa kita sebut X-base. Jadi X-base ini dinilai berdasarkan nilai fitness value yang dihitung berdasarkan objective function yang dimiliki oleh suatu permasalahan. Kemudian baru kita akan masuk ke yang namanya fase mutualisme. Di fase mutualisme ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, kita akan memilih satu organisme secara random atau XY, di mana nilai X ini tidak boleh sama dengan XY. Kemudian kita juga akan menentukan mutual relationship factor dan benefit factor, di mana untuk mutual factor kita bisa hitung dari nilai XY ditambah XY dibagi 2, dan untuk benefit factornya kita merandom angka antara 1 atau 2. Langkah ketiga dari fase mutualisme adalah modifikasi organisme XY dan XY berdasarkan hubungan mutualisme. Jadi di sini kita akan menghitung XY baru dan XY barunya berdasarkan rumus yang dapat dilihat pada layar. Setelah itu kita juga akan menghitung fitness value dari nilai XY dan XY yang barunya dengan rumus yang ada di layar juga. Kemudian di langkah terakhir dari fase mutualisme, kita akan menentukan organisme yang baru berdasarkan dengan membandingkan fitness value yang baru dengan yang lama. Jadi ketika nilai fitness value yang barunya lebih baik, maka kita akan mengubah XY dan XY yang barunya. Dan sedangkan jika lebih buruk, kita tetap akan mempertahankan XY dan XY yang lama. Kemudian kita akan masuk fase komensalisme, di mana langkah pertamanya sama dengan fase mutualisme, yaitu memilih satu organisme secara random. Kemudian di sini perbedaannya, di komensalisme ini kita akan memodifikasi organisme XY dengan bantuan organisme XY. Jadi kita hanya akan menghitung nilai XY yang baru. Langkah ketiga dari fase komensalisme ini adalah sama, yaitu menghitung fitness value dari organisme yang baru, tapi dengan rumus yang sedikit berbeda dengan fase mutualisme. Selanjutnya, kita juga akan menentukan organisme yang baru dengan membandingkan fitness value dari XY yang lama dengan yang baru. Jika lebih baik, maka kita akan mengubah XY dengan yang baru. Kemudian, jika lebih buruk, kita tetap mempertahankan XY yang lama. Selanjutnya, kita akan masuk ke fase parasitisme, di mana langkah pertamanya adalah sama seperti fase sebelumnya, yaitu memilih satu organisme secara random. Kemudian di sini langkah perbedaannya. Di sini kita akan membuat parasit vector berdasarkan organisme XY. Dan kita juga akan menghitung fitness value dari parasit vector yang telah kita tentukan. Dan di sini kita juga akan menentukan organisme yang baru dengan membandingkan nilai parasit vector yang baru dengan nilai XY yang lamanya. Jadi jika nilai parasit vectornya lebih baik, maka kita akan mengubah XY dengan nilai parasit vector. Sedangkan jika lebih buruk, kita akan mempertahankan nilai XY yang lama. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke langkah kedua ketika XY saat ini bukan anggota terakhir dari ekosistem. Jika tidak, baru kita akan lanjut ke langkah yang terakhir. Nah, di sini kita akan berhenti ketika termination kriterianya tercapai. Jika enggak, kita akan kembali ke langkah kedua dan memulai iterasi selanjutnya. Selanjutnya merupakan studi kasus, yaitu optimal power flow yang nantinya akan diselesaikan dengan menggunakan metode SOS. Jadi, OPF ini sendiri merupakan salah satu masalah terpenting dari sistem tenaga modern dan sebagai permasalahan optimasi umum. Jadi, OPF ini sendiri memiliki tujuan untuk meminimasi biaya bahan bakar dengan berbagai kendala persamaan dan pertidaksamaan. Dan untuk permasalahan OPF ini sendiri memiliki vektor X sebagai variable state dan vektor U sebagai variable control. Untuk permasalahan OPF di sini terdapat 5 kasus yang berbeda. Yang pertama, kasus tanpa valve point effect dan prohibited zones. Kemudian yang kasus kedua itu dipecah menjadi 2A dan 2B dengan valve point effect. Hanya dibedakan dengan koefisien biaya bahan bakarnya saja. Dan kasus ketiga yaitu dengan prohibited zones, kemudian yang keempat dengan valve point effect dan prohibited zones. Baik, berikut ini merupakan persamaan matematika dari vektor X dan vektor U pada permasalahan OPF, dapat dilihat pada layar.
Kemudian berikut ini merupakan objective function dari keempat kasus. Jadi untuk kasus yang pertama itu kan tanpa 5-point effect dan prohibited sums itu bisa dilihat. Kemudian untuk kasus 2A dan 2B itu bisa dilihat yaitu dengan menambahkan beberapa persamaan yang berbeda dengan kasus yang pertama. Untuk yang kasus ketiga itu dengan prohibited zones. Jadi di sini pada permasalahan ini akan menambah satu constraint yang berbeda dari kasus pertama dan kasus kedua. Dan untuk kasus yang keempat, karena dia adalah menggunakan 5-point effect dan prohibited zones, jadi dia akan menggabungkan persamaan atau objective function dari kasus 2 dan kasus 3. Kemudian untuk persamaan dari kendalanya itu ada kendala persamaan dan kendala pertidaksamaan. Jadi untuk kendala persamaannya sendiri ini terkait aliran dayanya. Sedangkan untuk kendala pertidaksamaannya ini berdasarkan batasan transmisinya. Berikut ini merupakan data awal dari kasus optimal power flow. Untuk yang di atas ini merupakan data awal kecuali untuk kasus 2B. Dan yang di bawah itu untuk kasus 2B. Nah, untuk permasalahan ini memiliki 6 generator. Makanya di sini unitnya ada PG1 sampai PG13 itu penamaannya terdiri dari 6P, yaitu 6 generator. Baik, berikut ini merupakan penerapan metode SOS pada studi kasus OPF. Nah, seperti yang kita sebutkan di awal, bahwa untuk langkah pertama dari metode SOS ini sendiri adalah inisialisasi ekosistem. Di sini dapat dilihat bahwa jurnal ini telah menyebutkan yang pertama, dia sudah menyebutkan jumlah organismenya untuk setiap kasus. Selain itu, jurnal ini juga sudah menyebutkan jumlah iterasi maksimum untuk masing-masing kasus juga. Dan untuk nilai dari ekosistem yang disebutkan bahwa harus berdasarkan batas atas dan batas bawah yang sudah ditentukan sebelumnya, itu dapat dilihat pada nilai limit yaitu minimum dan maksimumnya. Nilai kontrol variabel yaitu PG1 sampai T28 ini merupakan organisme dari ekosistem pada permasalahan OPF. Nah, ada satu hal yang tidak dijelaskan pada jurnal ini, yaitu pada tahap inisialisasi ekosistem ini tidak menentukan termination kriteria, sehingga pada permasalahan ini proses iterasi akan terus dilakukan hingga jumlah iterasi maksimum, bukan pada sampai nilai dari termination kriterianya. Jadi nilai organisme dari kasus 1 sampai kasus 4 ini merupakan nilai optimal dari kandidat solusi atau jumlah organisme yang telah ditentukan sebelumnya dan telah melakukan iterasi 2 sampai 7 telah dijelaskan di awal. Nah, nilai-nilai ini tuh bukan hanya mengikuti urutan iterasinya saja, tapi juga mempertimbangkan constraint yang telah dimiliki oleh masing-masing kasus. Karena pada yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kasus ini memiliki beberapa persamaan dan pertidaksamaan. Jadi nilai ini juga sudah mempertimbangkan hal tersebut. Nah, karena tujuan metode ini merupakan minimasi biaya bahan bakar, maka nilai tersebut telah didapatkan dengan menggunakan objective function dari masing-masing kasus dan didapatkan hasil seperti yang pada layar ini. Oke, jadi untuk membuktikan bahwa metode SOS ini menghasilkan hasil yang optimum, yaitu dengan membandingkan hasilnya dengan metode-metode yang sudah ada. Dan dapat dilihat bahwa nilai p-value untuk seluruh kasus itu nilainya lebih kecil dari alpha 0,05, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan atau dapat disimpulkan bahwa metode SOS ini menghasilkan hasil yang optimum pada permasalahan OPF. Berikut ini merupakan referensi yang digunakan pada metode SOS. Baik, di sini saya akan menjelaskan Anyometristic Optimization Algorithm, khususnya pada metode Well Optimization Algorithm WOA. Metode WOA pertama kali diperkenalkan oleh Esmejali dan Alois pada tahun 2016. Well Optimization Algorithm adalah algoritma matematik yang meniru perilaku sosial dari ikan paus bungkuk. Algoritma ini terinspirasi dari metode berburu mangsa ikan paus tersebut. Cara berburu paus ini disebut bubble net projecting method yang kemudian diimplementasikan secara matematika menjadi dua hal. Yang pertama, mengitari mangsa yang terbagi menjadi dua buah gerakan, yaitu menghasilkan putaran cincin dan bergerak secara spiral. Dan yang kedua ialah mencari mangsa. Pada paus bungkuk Hamburgwell mengetahui lokasi mangsa dan mengelilinginya. Mereka menganggap solusi kandidat terbaik saat ini adalah solusi terbaik yang diperoleh dan mendekati solusi optimal. Di mana setelah menetapkan kandidat solusi terbaik, agen lain mencoba memperbarui posisi mereka menuju agen pencarian terbaik. Adapun konsep dasar WOA di mana T adalah iterasi saat ini, ada Z adalah vektor koefisien, X adalah vektor posisi solusi terbaik, dan X menunjukkan vektor posisi solusi.
Vektor A dan C dihitung sebagai berikut, di mana komponen A diturunkan secara linear dari 2 ke 0 selama iterasi dan R adalah vektor acak di 0,1. Metode WA terbagi menjadi dua fase, yaitu fase eksploitasi dan fase eksplorasi. Yang pertama kita bahas tentang eksploitasi terlebih dahulu, di mana paus bungkuk yang menyerang mangsanya dengan mekanisme jaring gelembung. Mekanisme melingkar yang menyusut. Dalam mekanisme ini nilai A adalah nilai acak dalam interval negatif A, A dan nilai A berkurang dari 2 ke 0 selama iterasi. Posisi mekanisme pembaruan spiral. Dalam mekanisme ini jarak antara lokasi paus dan lokasi mangsa dihitung, kemudian dibuat the helix shape movement of Hamex seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut, di mana D X kali T kurangi X T adalah jarak antara mangsa solusi terbaik dan paus ke I. B adalah konstanta, 1 adalah bilangan acak di negatif 1,1. Paus bungkuk menggunakan dua mekanisme yang disebut saat mereka berenang di sekitar mangsa, di mana P mewakili probabilitas memilih salah satu dari dua metode ini untuk memperoleh posisi paus. Selanjutnya, misalkan peluang untuk memilih di antara kedua pendekatan tersebut adalah 5%, maka P adalah bilangan acak pada 0,1. Yang kedua, kita masuk ke fase eksplorasi. Pada fase eksplorasi, paus bungkuk search engine mencari mangsa solusi terbaik secara acak dan mengubah posisinya sesuai posisi paus lainnya. Untuk memaksa agen pencarian bergerak jauh dari paus referensi menggunakan A dengan nilai lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1. Model matematika tahap eksplorasi adalah sebagai berikut, di mana X' adalah vektor posisi acak yang dipilih dari populasi saat ini. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Pada studi kasus ini kita akan bahas tentang kontainer stopware problem CSP untuk kontainer ukuran 20 feet. Dengan dimensi sesuai dengan yang digambar ditunjukkan, kontainer stopware problem CSP merupakan permasalahan penataan kontainer di atas kapal dengan memperhatikan aturan penataan kontainer dalam kapal. CSP memperhatikan 5 aturan. Yang pertama, ukuran, yang kedua tipe, yang ketiga berat, yang keempat tujuan kontainer, dan yang kelima keseimbangan kapal. Dengan tujuan untuk meminimalkan waktu unloading. Pada permasalahan CSP untuk kontainer 20 feet ini akan terdapat kontainer 20 feet dengan tujuan berat yang berbeda. Kontainer tersebut akan ditata stopware dengan memperhatikan aturan penataan untuk berat kontainer, tujuan kontainer, dan keseimbangan kapal. Ini rumusan massa dari kontainer stopware problem CSP untuk kontainer 20 feet. Kemudian di sini ada batasan yang diberikan untuk penataan. Yang pertama itu banyak penempatan sama dengan banyaknya kontainer. Yang kedua itu setiap kontainer ditempatkan pada satu lokasi. Selanjutnya setiap lokasi ditempatkan oleh satu kontainer. Kemudian total berat kontainer yang diangkut tidak boleh melebihi kapasitas berat angkut kapal. Selanjutnya kontainer yang lebih berat tidak bisa diletakkan di atas kontainer yang lebih ringan. Kemudian kontainer dengan tujuan awal diletakkan di atas kontainer dengan tujuan akhir. Sesuai dengan aturan penataan berdasarkan tujuan, yaitu kontainer tujuan akhir diletakkan di bawah kontainer yang tujuan awal. Setelah itu selisih total berat kontainer pada sisi lap dengan sisi reg tidak boleh melebihi toleransi keseimbangan. Selisih total berat kontainer pada bagian anterior dengan bagian posterior tidak boleh melebihi toleransi, dan yang terakhir itu variabel keputusan merupakan bilangan biner. Nah, ini persamaannya. Kemudian ini keterangan simbol pada model CSP-nya. Selanjutnya kita masuk ke penerapan metalistik ke kasus. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan CSP menggunakan WA. Yang pertama, input data dan inisialisasi parameter. Pada penelitian ini terdapat 3 data, yaitu data kecil, data sedang, dan data besar. Inisialisasi parameter yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang kedua, pembangkitan solusi awal. Itu membangkitkan solusi awal dengan jumlah solusi banyaknya calon lokasi. Solusi awal yang dibangkitkan merupakan bilangan real acak dari 0 sampai 1. Yang ketiga itu penentuan lokasi dan penetapan lokasi. Hasil pengurutan akan menjadi nomor kontainer, sedangkan urutan pembangkitan bilangan real acak akan menjadi lokasi bagi kontainer tersebut. Untuk nomor kontainer yang lebih besar dari jumlah kontainer, nilainya akan berubah menjadi 0.
Yang keempat, evaluasi fungsi tujuan. Evaluasi fungsi tujuan dilakukan dengan mentotal waktu unloading dan nilai penalti. Yang A itu menghitung waktu unloading, yang ke B itu menghitung penalti sesuai penjelasan yang di bawah ini. Dan yang kelima, generate parameter P akan dibangkitkan satu parameter P untuk tiap calon paus yang merupakan bilangan real acak 0,1. Kemudian cek nilai parameter A. Nilai parameter A didapatkan dengan menggunakan persamaan 11 pada rumus sebagai berikut. Untuk yang ketujuh, pengecilan putaran cincin. Jika tidak terdapat nilai mutlak parameter A yang bernilai kurang dari sama dengan 1, maka akan dilakukan langkah pengecilan putaran cincin sesuai persamaan 13 dan 14 pada rumus sebagai berikut. Kemudian yang ke-8 itu bergerak secara spiral. Akan dibangkitkan parameter L yang merupakan bilangan real negatif 1,1. Selanjutnya adalah menentukan nilai parameter D yang menyatakan jarak antara mangsa dengan seekor paus menggunakan persamaan 16 pada rumus sebagai berikut. Kemudian dilakukan perhitungan untuk paus iterasi selanjutnya menggunakan persamaan 17 pada rumus sebagai berikut. Untuk yang ke-9, pencarian mangsa baru. Jika terdapat nilai mutlak parameter A yang bernilai kurang dari sama dengan 1, maka akan dilakukan langkah pencarian mangsa baru. Yang ke-10, update solusi. Akan dibandingkan solusi terbaik pada setiap iterasi dan nilai fungsi tujuan yang paling minimum yang digunakan sebagai paus terbaik untuk iterasi selanjutnya. Dan yang terakhir itu mengecek maksimum iterasi. Pada langkah ini lakukan pengecekan maksimum iterasi. Apabila maksimum iterasi sudah tercapai, maka proses berhenti dan didapatkan nilai solusi terbaik waktu unloading dan lokasi terbaik untuk tiap kontainer. Ada 3 kategori kriteria data pada penelitian ini. Ada kasus data kecil, sedang, dan besar. Program untuk menyelesaikan container stopping problem CSP untuk kontainer ukuran 20 feet menggunakan well optimization algoritma WOA dilakukan pada implementasi dalam beberapa data. Pada jurnal ini, program yang digunakan adalah bahasa pemrograman C++ dengan menggunakan software Borland C++. Untuk hasil selengkapnya dapat ditampilkan di sini, di mana terdapat 3 hasil eksekusi program data kecil, program data sedang, dan eksekusi program data besar. Berdasarkan implementasi program pada ketiga data tersebut untuk menyelesaikan kontainer stopping problem CSP untuk kontainer ukuran 20 feet menggunakan WOA dengan tujuan untuk mendapatkan waktu unloading minimal dengan menggunakan program C++ dapat dilihat jika jumlah paus sangat berpengaruh untuk mendapatkan nilai solusi yang baik, sedangkan jumlah maksimum iterasi tidak memberikan pengaruh banyak pada hasil solusi yang lebih baik. Dapat dilihat juga nilai solusi yang paling baik jika menggunakan nilai parameter B sebesar 1. Tetapi nilai parameter B juga sangat berpengaruh pada nilai solusi di saat jumlah iterasi semakin banyak. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan jika jumlah paus yang lebih banyak berpengaruh pada nilai solusi yang semakin baik. Sedangkan maksimum iterasi dan nilai parameter B dapat dikatakan tidak memberikan pengaruh. Untuk referensi jurnal saya di sini